Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nurdin dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan UAS pengelolaan sistem komputer R02 dengan materi sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan atau Decision Support System atau DSS secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang mampu memberikan dan mendukung kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan mengkomunikasikan untuk masalah semi terstruktur dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Sistem ini menggunakan dan membahas data dan model yang diinput oleh pengguna untuk menyelesaikan masalah-masalah dan memberikan solusi alternatif sehingga memudahkan pengambilan keputusan suatu masalah. Jenis-jenis keputusan. Yang pertama itu ada keputusan terprogram, yaitu keputusan yang dirumuskan dengan cermat dan bersifat berulang sehingga dapat dirumuskan terkait aturan keputusan atau algoritma keputusannya. Yang kedua itu ada keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang bersifat tidak sering diulang atau dapat dikatakan keputusan ini sangat berbeda di setiap pengulangannya sehingga tidak dapat dibuat suatu model umum sehingga suatu dasar untuk memogramnya karena membutuhkan analisa baru untuk setiap kejadiannya. Berikutnya itu ada ketujuan sistem penunjang keputusan. Yang pertama itu membantu manajer perusahaan atau organisasi dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur. Yang kedua itu mendukung pertimbangan manajer dan bukan dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga itu meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer daripada perbaikan efisiennya. Yang keempat itu memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dengan biaya yang rendah. Yang kelima itu meningkatkan produktivitas perusahaan. Berikutnya itu ada karakteristik DSS. Berikut karakteristik sistem penunjang keputusan, yaitu yang pertama itu ada sistem yang berbasis komputer. Yang kedua itu karakteristiknya dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Yang ketiga untuk memecahkan masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual. Yang keempat melalui cara simulasi yang interaktif. Yang kelima di mana data dan model analisis sebagai komponen utama. Berikutnya itu ada komponen-komponen DDS. Yang pertama itu ada subsystem manajemen data. Subsystem manajemen data memasukkan suatu basis data yang berisi data yang relevan untuk situasi dan dikelola oleh perangkat lunak yang disebut sistem manajemen basis data atau DBMS. Berikutnya subsystem manajemen model. Itu merupakan paket perangkat lunak yang memasukkan model keuangan, statistik, ilmu manajemen atau model kuantitatif lainnya yang memberikan kapabilitas analitik dan manajemen perangkat lunak yang tepat. Berikutnya yang ketiga ada manajemen antarmuka pengguna, yaitu pengguna berkomunikasi dengan dan memerintahkan DSS melalui subsistem ini. Pengguna adalah bagian yang dipertimbangkan dari sistem. Berikutnya itu subsistem manajemen berbasis pengetahuan. Subsistem ini dapat mendukung semua subsistem lain atau bertindak sebagai suatu komponen independen, memberikan intelijensi untuk memperbesar pengetahuan si pengambil keputusan. Nah, berikutnya ini ada kelebihan sistem penunjang keputusan. Yang pertama, SPK menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua itu SPK mampu menghasilkan solusi dengan lebih cepat dengan hasil yang tepat yang dapat dipercaya.
Yang ketiga itu SPK mampu menyajikan bukti atau data tambahan sehingga dapat mendukung posisi pengambil keputusan. Yang keempat itu SPK mampu menyajikan berbagai alternatif atau pilihan-pilihan solusi yang dapat diambil. Nah, berikutnya itu ada kekurangan sistem penunjang keputusan. Yang pertama itu ada hal-hal yang bersifat kemampuan manajemen dan bakat manusia tidak dapat dimodelkan dalam sebuah sistem. Yang kedua itu kemampuan SPK terbatas hanya pada pembendaharaan informasi atau pengetahuan yang tersimpan. Yang ketiga itu kecepatan proses atau performance tergantung pada software dan hardware yang digunakan. Yang keempat, tidak memiliki kemampuan intuisi atau berpikir seperti pada manusia. Proses atau tahapan dalam sistem penunjang keputusan. Yang pertama itu tahap pemahaman atau intelligence phase, yaitu aktivitas menyelidiki lingkungan kondisi-kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua itu tahap perancangan atau design phase, yaitu menemukan, mengembangkan dan menganalisa arah tindakan yang mungkin dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga itu tahap pemilihan atau choice phase, yaitu memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Berikutnya yang keempat ada implementasi atau ada tahap implementasi atau implementation phase, yaitu setelah menentukan pilihan arah tindakan, kemudian pada tahap ini dilakukan penerapan terhadap alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Berikutnya itu ada contoh analisis masalah. Contoh pertama ini proses pemilihan karyawan masih dilakukan secara musyawarah mufakat, sehingga belum adanya sistem yang menunjang pilihan bagi manajer. Kedua, proses pengambilan keputusan pemilihan karyawan membutuhkan waktu yang relatif lama. Prosesnya dilakukan secara berulang. Hal ini dikarenakan pegawai harus menyeleksi dahulu orang-orang yang berkualifikasi. Kemudian data diolah secara manual dan diseleksi kembali. Pemecahan masalah yang pertama itu bisa dengan merancang dan membuat suatu sistem penunjang keputusan yang dapat membantu manajer dalam menentukan pemilihan perekrutan pegawai. Pemecahan masalah yang kedua itu dapat melakukan proses pemilihan karyawan secara terkomputerisasi. Ya, baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.